wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para tabiin tabiatnya dan juga pada umatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah atau sebuah ceramah mengenai sejarah Islam di Sisilia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lavina Paramita Dewi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Islam di Sisilia. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa Islam menyebar ke seantero jagat raya karena akibat dari ekspansi besar-besaran dan berkelanjutan yang digulirkan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ekspansi ini terus berlanjut sampai pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah yang terus memperluas wilayah kekuasaan, khususnya pada masa-masa dinasti Umayyah yang mempunyai ambisi untuk memantapkan dirinya menjadi sebuah negara adikuasa dengan menguasai jalur-jalur perdagangan strategis di Eropa, Asia, Afrika, dan sekitarnya seperti Afrika Utara, Andalusia, dan sebagainya. Beberapa daerah dikuasai oleh dinasti Umayyah tersebut merupakan daerah pusat-pusat kebudayaan. Demikian juga dengan daerah-daerah sebelah barat yang dikuasai oleh Islam seperti Spanyol dan Sisilia mengalami perkembangan yang amat pesat. Bahkan Sisilia juga dikenal sebagai daerah yang berada di kawasan Laut Adriatik yang selama kurang lebih 350 tahun mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sudah maju pada saat itu. Masuknya Islam di Sisilia, usaha untuk menjadikan Sisilia sebagai wilayah Islam telah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan dengan mengirim gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 652 Masehi. Pada tahun Muawiyah menjadi khalifah, ia juga menyerang Pulau Sisilia pada tahun 667 Masehi. Pada zaman Abd Malik dan Al-Walid bin Abd Malik juga dilakukan serangan. Gubernur Afrika Utara Musa bin Nuhair setelah berhasil menguasai Andalusia juga menyerang Sisilia di bawah pimpinan anak Abdullah. Islam eksis di Sisilia pada tahun 827 Masehi ketika salah seorang khalifah dinasti Aghlab yakni Ziyadatullah I memulai proyek besar mencari kawasan baru untuk dijadikan tujuan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Penaklukan atas Sisilia sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya konflik intern penguasa Romawi. Kaisar Romawi memerintah gubernur Sisilia Konstantin untuk menangkap Eugenius, seorang komandan tentara Bizantium di Sisilia. Selanjutnya Sisilia berada di bawah pemerintah Muslim dengan Palermo sebagai ibu kotanya. Sisilia berada di bawah kekuasaan Islam oleh pemerintah Aghlabiyah dan kemudian di bawah gubernur-gubernur Fatimiyah sampai penaklukan oleh orang-orang Norman pada abad ke-11.
gubernur Fatimiyah sendiri sangat tertarik khususnya untuk menguasai Sisilia karena alasan politik dan ekonomi. Selama berada di bawah pemerintah Islam, disitulah Sisilia mencapai beberapa kemajuan dan menjadi pusat penting bagi penyebaran kultur Islam ke Eropa Kristen. Masa kemajuan Islam di Sisilia. Selama berkuasa di Sisilia, Islam mencapai beberapa kemajuan, antara lain kemajuan dalam bidang sains. Sebuah universitas telah didirikan di Palermo yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga Islamisasi sains yang telah ditaklukkan telah memberikan warna terhadap kultur masyarakat Sisilia dan sekitarnya. Sisilia berperan sebagai tempat penting dalam menghubungkan Eropa dengan dunia Islam, di mana Andalusia Sisilia juga berfungsi untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan spiritual Islam kepada Eropa. Karya-karya tersebut sudah barang tentu berguna bagi sejarah perkembangan peradaban umat manusia, bahkan terjemahannya dilakukan terhadap karya-karya Ibnu Rushd ke dalam bahasa Latin dan bahasa Nubra. Buku-buku Ibnu Rushd yang berbahasa Arab diangkut ke Universitas Toledo dan Palermo yang pada saat itu menjadi pusat penerjemahan. Karena itu, tidaklah mengherankan pada waktu pembakaran buku-buku Ibnu Rushd yang musnah adalah dalam bahasa aslinya, karena dalam waktu yang relatif singkat di beberapa tempat di Eropa munculnya karya-karya Ibnu Rushd dalam bahasa Latin. Dalam bidang terjemah, muncul nama rahib Giral Salvator yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Musa ibn Maimuna, seorang reformis Yahudi. Penerjemah lainnya adalah Michael Scott, Jacob Abrawi, seorang Yahudi Herman. Selain kemajuan dalam bidang sains, penguasa Islam di Sisilia telah berhasil menghapus secara total pajak hewan yang digunakan untuk mengangkut barang atau membajak sawah sebelum Islam berkuasa di Sisilia, yakni pada saat Sisilia berada di bawah kekuasaan Bizantium. Pajak terhadap hewan sangat tinggi. Selain itu, Islam di Sisilia juga berhasil membuat mata uang sendiri dengan mencantumkan nama gubernur Sisilia dan Amir Bani Aglab. Masa kemunduran dan kehancuran Islam di Sisilia. Setelah melalui masa-masa jaya, kekuasaan Islam di Sisilia tampak lemah, mundur, dan berakhir dengan kejatuhannya. Mundurnya kekuasaan tersebut antara lain disebabkan karena situasi politik umat Islam yang sangat dapat dipengaruhi, sehingga terjadi perpecahan internal, terjadi persaingan dan pertentangan antara dinasti-dinasti, tenggelamnya sebahagian penguasa Islam dalam kehidupan mewah sehingga lupa pada tugas utamanya untuk mengurus negara, terjadi hubungan khusus antara penguasa Islam tertentu dengan penguasa Kristen untuk menyatukan saingannya sesama Muslim dan menguatkan kembali kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang didukung oleh seruan dan semangat perang salib, khususnya perang salib angkatan kedua dan angkatan ketiga. Dalam lembaga-lembaga pemerintahan, dengan diam-diam menjadi warisan menurut garis Al-Hasan Ali Al-Kalbi, warisan-warisan Gubernur Al-Kalbi yang berlangsung sampai pada tahun 1040 memberi tanda hilangnya pengaruh dan kekuatan Muslim di Sisilia. Satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemunduran dan bahkan mengantarkan kekuasaan Islam di Sisilia mengalami kehancuran adalah
upaya penguasa Kristen Romawi untuk mengembalikan Sisilia ke pangkuannya. Usaha itu semakin mendapat peluang dengan munculnya penguasa-penguasa daerah lokal yang bersekongkol dengan Romawi, seperti Ibnu Al-Sammah. Untuk memenuhi ambisinya, ia meminta bantuan kepada orang-orang Normandia. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan perkataan yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.